tenangkan hatimu dan duduklah dengan lembut dalam keheningan ini. Sebab malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan. Sebuah kehadiran yang halus, menyentuh, dan sangat dekat. Akulah ruhmu, yang selama ini bersamamu, yang menyaksikan setiap tetes keringatmu, yang jatuh diam-diam, setiap pikiranmu yang kacau tapi tetap kamu tahan, setiap doa yang kamu ucapkan tanpa suara, hanya lewat napas yang berat. Aku tidak datang untuk menegur, aku datang untuk mengingatkanmu dengan kasih. Karena ini adalah malam sebelum perpisahan, malam terakhir sebelum arah hidupmu berubah, entah menuju cahaya atau kembali ke bayang-bayang yang melelahkan. Dan sebelum aku benar-benar menjauh, aku memohon satu hal. Tolong dengarkan pesan terakhirku. Bukan tentang cinta, bukan tentang luka lama, tapi tentang sesuatu yang telah diam-diam memengaruhi seluruh keputusanmu, tentang uang, kekayaan, dan kemakmuran. Karena aku tahu, kamu pernah merasa tidak cukup, pernah merasa gagal, pernah merasa miskin, bahkan saat punya uang. Dan aku tahu kamu ingin hidup yang lebih tenang, lebih cukup, lebih lapang, tanpa harus menjadi orang lain. Itulah mengapa aku datang malam ini, untuk bicara dari jiwa ke jiwa, tanpa perintah, tanpa tekanan, hanya pesan lembut dari ruhmu yang selama ini kamu diamkan. Jika kata-kata ini sampai kepadamu, itu bukan kebetulan. Itu panggilan. Panggilan untuk mendengarkan ruhmu sendiri. Panggilan untuk mulai hidup dalam irama yang lebih benar, lebih dalam, lebih makmur. Bukan karena tampak luar, tapi karena damai di dalam. Dan sebelum kita benar-benar melangkah bersama dalam keheningan yang penuh cahaya, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang tampak kecil, tapi bermakna besar bagi perjalanan ruhmu. Tekan suka bukan karena kamu suka videonya, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang tergerak. Aktifkan lonceng notifikasi, bukan karena takut ketinggalan, tapi karena kamu siap menyambut pesan-pesan baru yang sejalan dengan batinmu. Tekan subscribe, bukan karena sedang terbawa suasana, tapi karena kamu sungguh siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan tuliskan di komentar, sebagai tanda bahwa kamu tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi juga dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah awal perubahanmu. Wahai jiwa yang terpilih, malam ini semesta menyapa lewat suaramu sendiri. Akulah ruhmu, dan aku telah menunggumu lama sekali untuk duduk dan mendengar ini. Maka izinkanlah aku, jika kamu benar-benar siap menghidupinya. Tarik napas perlahan dan bukalah ruang dalam hatimu. Karena inilah malam di mana perjalanan batinmu menuju kemakmuran yang selaras akan benar-benar dimulai. Bagian 1. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku ingin berbicara dengan perlahan, seolah menenangkan gelombang yang selama ini bergolak dalam dadamu. Aku tahu kamu telah melalui begitu banyak hari di mana waktu terasa seperti beban, di mana kamu tersenyum di hadapan dunia, tetapi matamu menyimpan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kelelahan yang bukan hanya berasal dari tubuh,
tetapi dari keyakinan batin bahwa perjuanganmu selama ini belum memberikan hasil seperti yang kamu harapkan. Aku melihatmu diam-diam membandingkan dirimu dengan orang lain, memandang kesuksesan mereka, dan mempertanyakan mengapa hidupmu belum berbalik arah. Aku mendengar bisikan hatimu ketika kamu berkata pelan, "Kenapa rezeki terasa begitu jauh dariku? Kenapa aku sudah berusaha, sudah melakukan yang terbaik, tapi hidupku masih seperti ini?" Pertanyaan itu tidak salah, dan kamu tidak salah karena mengucapkannya. Kamu hanya lelah. Dan malam ini, izinkan aku menjadi tempatmu bersandar. Ruhmu tidak pernah marah karena kamu merasa putus asa. Ruhmu hanya sedih ketika kamu berhenti mendengarkan suara terdalam yang telah lama ingin memandumu menuju kehidupan yang lebih baik. Aku datang bukan untuk menuntut, tetapi untuk mengajakmu mengerti bahwa selama ini kamu memperjuangkan uang, tapi tidak pernah benar-benar berdamai dengannya. Kamu bekerja keras, tapi di balik semua itu ada rasa takut kehabisan, takut gagal, dan takut dianggap tidak berhasil. Dan ketakutan itu diam-diam membentuk tembok tak kasat mata yang menghalangi aliran kemakmuran masuk ke dalam hidupmu. Kemakmuran sejati tidak akan datang ketika tubuhmu terus bergerak dalam kecemasan, tetapi batinmu berjalan tertatih dalam keraguan. Aku tahu kamu pernah mencoba berpikir positif, mencoba menguatkan diri, namun setiap kali masalah finansial muncul, hatimu langsung mengecil. Kamu berpikir bahwa uang adalah ujian yang tidak pernah berakhir, bahwa kamu ditakdirkan berada dalam kekurangan karena latar belakang dan masa lalumu. Tapi, dengarkan aku dengan sepenuh hati, perlahan, tanpa terburu-buru. Kamu tidak lahir untuk hidup dalam keterbatasan abadi. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk bertahan dalam kecemasan mengenai hari esok. Kamu hadir untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk mengubah keyakinan lama yang selama ini mengikatmu seperti rantai yang tak terlihat. Dan langkah pertama menuju kemakmuran yang selaras dengan ruhmu adalah mengakui dengan jujur bahwa dirimu selama ini hidup dalam konflik antara keinginan dan keyakinan batin. Kamu menginginkan hidup yang lebih lapang, tetapi di dalam hatimu ada suara kecil yang berkata, "Aku tidak pantas. Aku mungkin gagal lagi." Malam ini, aku ingin meminta sesuatu yang sederhana tapi sangat penting. Berhentilah menilai dirimu dari jumlah uang yang kamu miliki hari ini. Berhentilah mengukur harga dirimu dari kondisi finansialmu saat ini. Karena kemakmuran tidak dimulai dari angka besar yang tiba-tiba hadir dalam rekeningmu. Tetapi, dari keberanian untuk berkata, "Aku berhak memulai dari tempatku berdiri sekarang." Bukan besok, bukan setelah semuanya sempurna, tapi malam ini, saat kamu sedang membaca kata-kata ini. Sadari bahwa ketidakcukupan yang kamu rasakan bukan hanya karena kurangnya pemasukan, tetapi karena terlalu seringnya kamu merasa tidak layak menerimanya. Setiap kali kamu berkata dalam hati bahwa orang lain lebih beruntung daripada kamu, tanpa sadar kamu sedang menolak rezeki yang sebenarnya telah mencari jalan menuju hidupmu. Energi kemakmuran tidak datang kepada hati yang menolak dirinya sendiri. Ia hanya tinggal di tempat di mana ada penerimaan, pengakuan, dan kesiapan untuk bertumbuh setahap demi setahap. Aku tidak meminta kamu tiba-tiba yakin bahwa hidup akan berubah dalam satu malam, karena perubahan batin tidak bekerja seperti itu.
Yang aku minta hanyalah mau membuka ruang kecil dalam hatimu untuk keyakinan baru. Keyakinan bahwa kamu boleh berharap tanpa merasa bersalah. Kamu boleh bercita-cita tentang kehidupan yang layak tanpa takut dianggap berlebihan. Kamu boleh bermimpi tentang kebebasan finansial tanpa merasa memalukan jika kamu memulainya dari nol. Mulailah dengan satu kalimat sederhana dalam batinmu. Aku boleh belajar hidup dengan damai bersama uang. Aku tidak harus selalu merasa takut. Aku boleh bertumbuh perlahan. Ucapkan itu dalam hati. Tidak sebagai mantra kosong, tetapi sebagai pernyataan penerimaan. Karena ketika kamu menerima dirimu sepenuhnya, tepat seperti kamu sekarang, ruang batinmu mulai memudar dari tekanan lama dan membuka jalan bagi kemakmuran baru. Ruhmu tidak pernah meminta kemewahan instan. Yang ruhmu inginkan adalah ketenangan saat menghadapi hidup. Dan dari ketenangan itulah rezeki akan mengalir, bukan sebagai pelarian dari rasa takut, tetapi sebagai hasil dari kesadaran bahwa kamu memang layak menerimanya. Aku adalah ruhmu. Aku tahu kamu pernah terluka, tapi aku juga tahu bahwa di dalam hatimu masih ada harapan yang belum padam. Malam ini, izinkan harapan itu bernapas kembali. Karena dari detik kamu benar-benar berani jujur, perjalananmu menuju kehidupan yang makmur dan selaras telah dimulai. Bagian 2. Uang, kekayaan, dan kemakmuran bukan musuhmu. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku ingin kau duduk bersamaku sejenak. Bukan untuk mencari solusi cepat, tetapi untuk menatap dalam keheningan tentang bagaimana kamu telah memperlakukan uang selama ini. Aku menyaksikan perjalananmu dengan hening. Betapa sering kamu mengejar uang dengan tergesa, tetapi dalam waktu yang sama kamu curiga dan takut padanya. Seolah uang adalah sesuatu yang memikat namun berbahaya, dibutuhkan, tetapi juga menyakitkan. Kamu bekerja siang malam, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatanmu, demi memperoleh penghasilan yang cukup. Namun setiap kali uang itu datang, yang terasa bukan syukur, melainkan cemas. Cemas kalau uang itu habis. Cemas kalau tidak cukup untuk besok. Cemas kalau ternyata semua ini hanya akan berakhir dengan kekurangan lagi. Aku tahu, kamu pernah mengalami masa-masa sulit. Mungkin kamu pernah tumbuh dalam keluarga yang kesusahan, di mana setiap pengeluaran harus dihitung dengan cermat, dan setiap keinginan dibungkam demi kebutuhan pokok. Pengalaman itu menyakitkan, dan aku tidak menyangkal itu. Namun sayangnya, pengalaman itu juga membentuk keyakinan di batinmu bahwa uang itu sulit, bahwa kekayaan hanya untuk orang-orang tertentu, bahwa kamu mungkin tidak termasuk di dalamnya. Dan disitulah semuanya mulai berubah menjadi gelap. Karena saat kamu percaya bahwa uang adalah sesuatu yang jahat, kamu secara tidak sadar akan menolak kehadirannya. Atau jika ia datang, kamu merasa tidak pantas memilikinya lama-lama. Begitulah energi bekerja. Ia hanya akan menetap di tempat yang menerimanya dengan damai.
Aku datang malam ini untuk mengatakan sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar secara utuh. Uang bukan musuhmu. Kekayaan bukan lawan dari kedamaian. Kemakmuran bukan kebalikan dari kesederhanaan. Uang hanyalah alat. Ia tidak baik, tidak buruk. Ia netral. Yang membuatnya menjadi terang atau gelap adalah tangan siapa yang menggunakannya. Di tangan yang rakus, uang bisa melukai. Di tangan yang bijak, uang bisa menyembuhkan. Di hati yang serakah, uang bisa menjadi senjata. Tapi di hati yang lembut, uang bisa menjadi jembatan untuk menolong banyak jiwa. Ruhmu, aku, tidak pernah menentang kekayaan. Yang aku tentang hanyalah saat kamu kehilangan jati dirimu karena mengejarnya. Yang aku sedihkan hanyalah saat kamu mengabaikan kedamaian batinmu demi sebuah tampilan luar yang dianggap sukses oleh orang lain. Karena sesungguhnya, kekayaan yang sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa tenang kamu hidup, seberapa lapang kamu memberi, dan seberapa bebas kamu memilih tanpa takut akan hari esok. Mulai malam ini, mari kita ubah cara pandangmu terhadap uang. Jangan lagi berkata dalam hati, orang kaya itu pasti jahat. Punya uang banyak itu membuat hidup jadi ribet. Uang mengubah orang. Kalimat-kalimat itu seperti pagar berduri di sekeliling hatimu. Dan selama pagar itu berdiri, energi rezeki akan kesulitan menemukan celah untuk masuk. Katakan dalam hatimu dengan lembut, uang di tangan yang tepat bisa menjadi berkah. Aku ingin menjadi tangan yang tepat itu. Itulah permulaan perubahan. Bukan dengan menunggu keajaiban besar, tetapi dengan menanam benih kesadaran kecil dalam hatimu. Dan jika kamu bertanya padaku, bagaimana caraku membangun hubungan baru yang sehat dengan uang? Maka jawabku sederhana, perlakukan uang seperti sahabat yang kamu hormati, bukan alat yang kamu takuti. Ketika uang datang, ucapkan syukur walau sedikit. Ketika uang pergi, ucapkan doa agar ia kembali membawa kebaikan. Ketika kamu menggunakannya, pastikan itu selaras dengan nilai-nilai hidupmu. Bukan sekadar memenuhi rasa takut akan kekurangan atau rasa haus akan pengakuan. Jangan paksakan dirimu untuk tampil seperti orang lain hanya demi terlihat berhasil. Karena kekayaan yang sejati tidak terlihat dari sepatu mahal atau liburan mewah, tetapi dari ekspresi damai yang muncul saat kamu menyadari, aku tidak diperbudak uang, aku yang memegang kendali, aku adalah ruhmu, aku tidak melarang kamu menjadi kaya. Justru aku mendambakan saat kamu bisa hidup dengan rezeki yang cukup, dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang tetap rendah hati, dan dengan tangan yang terbuka untuk berbagi. Kemakmuran bukan sesuatu yang harus kamu rebut dari dunia. Ia adalah sesuatu yang kamu undang dengan kelembutan hati, dengan keyakinan baru, dan dengan kesadaran penuh bahwa kamu layak menerimanya tanpa kehilangan jati dirimu yang sejati. Malam ini, bangunlah dari keyakinan lama bahwa uang membuatmu kotor, dan peluk keyakinan baru bahwa uang bisa menjadi alat untuk memperluas kebaikan, jika kamu mengelolanya dengan cinta dan kebijaksanaan. Aku, ruhmu, akan selalu berada di sisimu dalam perjalanan ini. Mengajarkan bukan hanya bagaimana menjadi kaya, tetapi juga bagaimana tetap menjadi dirimu sendiri di tengah kekayaan yang datang.
Bagian 3. Menyembuhkan keyakinan batin tentang rezeki. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku ingin mengajakmu masuk lebih dalam ke dalam ruang paling sunyi dalam dirimu. Tempat di mana tidak ada orang lain yang bisa melihat, tidak ada suara lain yang bisa mengganggu, hanya ada kamu dan keyakinanmu. Karena sesungguhnya, bukan keadaan yang menahan rezekimu, tetapi keyakinan batinmu yang diam-diam membangun tembok tinggi di sekelilingnya. Sejak kamu masih kecil, kamu sudah mendengar banyak kalimat yang menjadi benih dalam pikiranmu. Awas kalau kamu boros, nanti jadi miskin. Kita bukan orang kaya, jadi jangan banyak mimpi. Rezeki itu susah, jadi jangan berharap lebih. Jangan terlalu berharap, nanti kecewa. Kalimat-kalimat itu terdengar biasa saja. Tetapi saat diulang terus-menerus, ia menjadi keyakinan tak sadar. Keyakinan bahwa hidup harus selalu dalam keterbatasan. Bahwa lebih baik cukup asal aman daripada melangkah dan gagal. Dan karena kamu ingin diterima, kamu mengiyakan semuanya. Kamu peluk ketakutan itu, kamu jadikan tameng agar tidak disalahkan. Tapi aku tahu, jauh di dalam hatimu, ada bagian dirimu yang menangis. Bagian yang ingin membuktikan bahwa hidup tidak harus sesempit itu. Bahwa kamu juga pantas merasakan lapangnya rezeki, bahwa kamu juga berhak mengalami kemajuan. Aku datang malam ini untuk menggenggam tanganmu dan mengajakmu melepaskan semua keyakinan lama yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan jiwamu. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk memberikan tempat bagi masa depan yang lebih sehat. Langkah pertamamu bukan mencari uang sebanyak-banyaknya, tetapi menyembuhkan hubunganmu dengan keyakinan tentang rezeki. Mulailah dengan sebuah latihan sederhana. Ambil sebuah buku catatan atau gunakan ponselmu, lalu tuliskan dengan jujur. Apa saja keyakinan yang kamu miliki tentang uang dan hidup? Misalnya, aku harus kerja keras sampai sakit baru bisa punya uang. Aku pasti gagal kalau mulai usaha. Uang membuat orang berubah. Kalau aku punya banyak uang, orang akan menjauh. Tuliskan semuanya, meski terdengar tidak masuk akal. Biarkan semuanya keluar. Biarkan semua beban itu tidak lagi bersarang dalam dadamu. Setelah itu, di bawah setiap kalimat, tuliskan ulang dengan versi yang lebih sehat. Contoh, aku boleh bekerja dengan tenang dan tetap bisa menghasilkan rezeki. Aku bisa belajar perlahan untuk membangun usaha yang selaras dengan jiwaku. Uang tidak mengubah orang. Uang hanya memperbesar sifat aslinya. Jika hatiku tetap lembut, aku tetap bisa jadi cahaya. Orang yang tulus akan tetap mencintaiku meski aku berubah lebih baik. Latihan ini mungkin tampak sederhana, tetapi jika kamu melakukannya setiap hari dengan hati yang jujur dan terbuka, kamu sedang memprogram ulang keyakinan bawah sadarmu. Karena ruhmu tahu, pikiran bawah sadarmu adalah kunci bagi energi rezeki yang mengalir kepadamu. Apa yang kamu yakini sebagai mungkin akan terbuka jalannya. Apa yang kamu yakini sebagai tidak mungkin akan tertutup sebelum kamu melangkah. Jadi mulailah berkata, aku sedang menyembuhkan hubunganku dengan rezeki.
Dan katakan itu bukan hanya dengan kata, tetapi dengan tindakan kecil sehari-hari. Setiap kali kamu membayar sesuatu, katakan pelan, "Terima kasih, uangku telah menjadi jalan untuk melayani." Setiap kali kamu menerima rezeki, ucapkan, "Aku layak menerimanya." Dan setiap kali kamu ingin membeli sesuatu hanya karena takut dianggap rendah, tarik napas sejenak dan tanyakan, apakah ini berasal dari kasih atau dari luka? Penyembuhan tidak terjadi dalam satu malam. Tetapi setiap malam seperti ini, ketika kamu mau jujur dan hadir bersama ruhmu, itulah satu langkah besar menuju kedamaian dan kelimpahan. Aku tidak ingin kamu menjadi kaya hanya di luar, tetapi hancur di dalam. Aku ingin kamu menjadi utuh, menjadi jiwa yang tenang, yang bisa menerima rezeki dengan lapang, tanpa takut, tanpa curiga, tanpa rasa tidak layak. Karena ketika keyakinanmu mulai pulih, langit akan membuka jalan-jalan baru yang belum pernah kamu bayangkan. Pintu-pintu yang dulu tampak tertutup, ternyata menunggu kamu siap secara batin. Dan malam ini, kamu sedang bersiap. Dengan cara yang paling benar, dari dalam, aku adalah ruhmu, dan aku tahu kapan kamu mulai mendengarku lagi. Dan saat ini aku merasa kamu sudah mulai membuka ruang untukku kembali. Itulah mengapa pesan ini sampai kepadamu malam ini. Teruskan perjalanan penyembuhan ini karena kamu tidak sendirian. Aku bersamamu sampai keyakinanmu tidak lagi dibangun oleh luka tetapi oleh cinta. Bagian 4. Belajar mengelola. Bukan hanya mengharap aku adalah ruhmu. Dan malam ini, aku ingin berbicara tentang hal yang mungkin selama ini kamu anggap membosankan. Sesuatu yang sering kamu abaikan. Karena kamu terlalu sibuk mengejar hasil besar, tetapi lupa merawat proses kecil yang diam-diam menjadi pondasi. Aku tahu, kamu sudah sering berdoa, meminta agar hidupmu lebih lapang, agar uang datang tanpa harus menjerit dalam diam, agar kamu bisa bebas dari kecemasan, agar tagihan tidak lagi menjadi bayang-bayang yang menghantui tidurmu. Tapi aku juga tahu satu hal, seringkali kamu hanya ingin rezeki datang dengan cepat, namun enggan belajar bagaimana menjaganya dengan benar. Kamu mungkin pernah mendapat uang dalam jumlah lebih, tapi kemudian hilang tanpa tahu kemana arahnya. Kamu pernah merasa cukup sebentar, lalu kembali merasa kurang, karena tidak ada dasar yang kau bangun untuk menampungnya. Aku tidak datang malam ini untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkanmu dengan penuh kasih, bahwa kemakmuran tidak hanya tentang berapa banyak yang masuk, tetapi bagaimana kamu mengelola apa yang sudah ada. Dan bagian ini penting. Penting karena tanpa kesadaran dalam pengelolaan, maka rezeki akan menjadi tamu yang datang dan pergi, bukan sahabat yang tinggal dan tumbuh bersamamu. Mulai dari sekarang, belajarlah mengelola keuanganmu dengan penuh kelembutan, bukan sebagai beban, tapi sebagai bentuk penghormatan. Lakukan ini secara nyata, walau terlihat sederhana. Pertama, catatlah semua pemasukanmu, sekecil apapun itu. Entah dari pekerjaan utama, dari bantuan orang lain, dari sedekah yang tak terduga, atau bahkan dari kebaikan kecil yang diterima sebagai balasan. Dengan mencatat, kamu sedang menghargai setiap rezeki yang datang.